Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa berkumpul di room meeting ini, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu karena sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti diseminasi kelas pengembangan PTK, kelas di Damba. Nah, jadi kelas yang saya ikuti ini adalah salah satu kelas diklat di Damba. Di Damba itu adalah diklat daring masif dan terbuka yang diadakan oleh P4TK IPA. Nah, jadi di Damba itu banyak sekali kelas yang bisa dipilih. Nah, salah satu kelas yang saya pilih itu adalah kelas pengembangan PTK. Nah, kalau kita berbicara tentang penelitian tindakan kelas atau PTK, mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar. Nah, namun di sini saya akan menjelaskan kembali apa sih itu PTK. Nah, jadi penelitian tindakan kelas atau PTK itu sebenarnya berasal dari bahasa Inggris atau Classroom Action Research, yang kalau di Indonesia kan itu adalah penelitian yang berupa tindakan yang dilakukan di dalam kelas. Nah, kemudian ada banyak peneliti yang sudah mengemukakan pendapatnya tentang apa sih itu penelitian tindakan kelas. Salah satunya yang terkenal itu kalau dari Indonesia itu adalah Ari Kunto. Nah, jadi kalau menurut Ari Kunto, penelitian itu adalah penyelidikan, ya, kemudian kalau tindakan itu kalau diartikan itu adalah pemberian perlakuan, kemudian kelas itu adalah tempat kelompok peserta didik yang sedang mempelajari hal yang sama pada waktu bersamaan. Sebelumnya itu banyak para ahli yang telah meneliti tentang penelitian tindakan kelas ini. Ya, jadi ada Kurt Lewin, ada Chemis and McTaggart, ada Carr and Chemis. Nah, semuanya itu hampir sama pendapatnya, dan bila disimpulkan, PTK itu adalah suatu penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh guru sebagai peneliti di kelasnya. Dan itu bisa dilakukan secara kolaborasi dengan merancang, melaksanakan, dan merefleksikan tindakan secara kolaboratif dan partisipatif untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran di kelas. Nah, jadi sebenarnya intinya di sini PTK itu kita melakukan satu tindakan di dalam kelas terhadap masalah yang biasa kita temukan di kelas itu. Nah, yang pasti tujuannya itu adalah untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran di kelas. Nah, kemudian berikutnya adalah karakteristik PTK. Karakteristik PTK ini antara lain yaitu spesifik dan kontekstual. Kalau kita membuat PTK itu harus spesifik dan tidak boleh terlalu meluas masalahnya. Nah, jadi kita harus memilih salah satu masalah yang paling sering muncul. Nah, kemudian itu yang kita harus carikan solusinya. Nah, kemudian problem solving. Nah, problem solving di sini adalah pemecahan masalah. Jadi kalau misalnya ada suatu masalah yang kita temukan, pastinya kita harus memecahkan masalah tersebut dengan memberikan solusi yang terbaik yang bisa kita berikan untuk kelas kita. Kemudian yang berikutnya adalah kolaboratif. Jika kita membuat suatu PTK, kita bisa berkolaborasi dengan guru mata pelajaran lain atau teman sejawat yang sama-sama mengajar di kelas satu kelas kita. Nah, jadi kita bisa melakukan PTK dengan berkolaborasi dengan mereka. Jadi saling bekerja sama untuk memecahkan masalah. Kemudian yang berikutnya adalah improvement oriented. Ya, jadi berorientasi pada peningkatan mutu pembelajaran. Nah, jadi yang namanya PTK itu pasti bertujuan untuk peningkatan mutu pembelajaran. Kemudian reflektif. Reflektif itu kita bisa melakukan refleksi terhadap tindakan yang sudah kita lakukan. Ya, makanya disebut sebagai reflektif. Kemudian dalam PTK itu berikutnya adalah siklus. Pasti ada siklus yang bisa kita lakukan, bukan hanya satu kali tindakan itu dilakukan. Karena kalau kita hanya melakukan satu siklus, bisa saja itu belum berhasil. Jadi biasanya itu harus dilakukan secara berulang. Nah, kemudian action oriented. Action oriented ini berorientasi pada tindakan. Yang namanya PTK itu pasti ada perlakuan yang harus kita lakukan terhadap kelas itu. Nah, berikutnya adalah manfaat PTK. Manfaat PTK di sini bisa terhadap guru, bisa terhadap siswa, dan bisa terhadap sekolah kita sendiri. Nah, terhadap guru itu sendiri yang melakukan penelitian bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di kelasnya pastinya.
Dengan sering melakukan penelitian tindakan, maka itu pasti bisa menjadikan guru itu menjadi lebih profesional pastinya. Nah, kemudian manfaat terhadap siswa, yaitu bisa menghilangkan rasa jenuh siswa yang selama ini sering kita temukan siswa jenuh dalam belajar, tidak bisa fokus. Nah, dengan melakukan penelitian tindakan kelas dengan kegiatan yang berbeda dari biasanya, maka itu bisa saja menghilangkan rasa jenuh pada siswa. Kemudian bisa berpengaruh positif. Yang tadinya siswanya tidak suka belajar, ya bisa saja dengan penelitian yang kita lakukan itu bisa menjadikan siswa itu rajin belajar. Yang berikutnya adalah manfaat terhadap sekolah. Nah, jadi dengan guru, ada banyaknya guru yang bisa melakukan penelitian tindakan kelas di sini, menjadikan sekolah itu memiliki guru-guru yang kreatif. Nah, jadi mudah-mudahan ya sekolah kita bisa menjadi salah satunya di situ. Nah, kemudian berikutnya adalah latar belakang PTK. Nah, yang melatar belakangi PTK itu ya pastinya kita harus mengidentifikasi masalah. Terlebih dahulu kita bisa mengidentifikasi masalah apa sih yang biasanya sering kita temukan di dalam kelas kita. Bisa saja salah satunya ya mungkin seperti ini. Ya, siswa itu bisa saja tidak bisa fokus belajar. Yang tadinya baru buka buku sebentar saja sudah mulai pusing karena lihat materi yang banyak, akhirnya tidak bisa fokus. Nah, kemudian misalnya kita berikan materi untuk dibaca, terus ada siswa yang hanya memperhatikan hal yang lain, ya mungkin dengan memperhatikan HP-nya, dengan main game atau dan sebagainya. Nah, jadi itu bisa disimpulkan yaitu sebagai kurangnya minat belajar atau kurangnya motivasi belajar pada siswa. Nah, kemudian dari hasil identifikasi masalah itu, kita bisa jadikan itu sebagai rumusan masalah. Yang namanya rumusan masalah pastinya itu sebagai satu pertanyaan yang timbul. Nah, jadi bagaimanakah cara kita untuk meningkatkan motivasi siswa, atau apakah tindakan yang kita lakukan itu bisa meningkatkan motivasi siswa atau meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, berikutnya adalah tahap pelaksanaan PTK. Nah, tahap pelaksanaan dari PTK itu ada 4. Yang pertama adalah planning. Nah, jadi kalau kita sudah mengidentifikasi masalah tadi, kita bisa merencanakan lebih lanjut apa yang akan kita lakukan. Nah, kalau kita sudah menemukan masalah tadi, kemudian membuat rumusan masalah, kita bisa memperkirakan satu solusi, apakah misalnya dengan mengubah metode pembelajaran atau model pembelajaran yang lain dari biasanya yang kita lakukan. Nah, kemudian itu dituangkan ke dalam satu RPP atau rencana pembelajaran. Nah, jadi metode pembelajaran yang baru atau model pembelajaran itu dimasukkan ke dalam RPP kita. Nah, jadi kita menyusun RPP yang beda dari biasanya. Yang biasanya mungkin hanya dengan metode ceramah, terus kita ubah dengan metode yang baru, bisa discovery learning atau problem based learning, itu bisa digunakan. Nah, kemudian tahap berikutnya setelah perencanaan itu adalah tindakan atau action. Nah, di sini setelah kita tadi memilih metode apa yang kita gunakan, nah itu bisa dimasukkan sebagai tahap tindakan atau action. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketiga, observasi dan evaluasi. Nah, setelah kita melakukan tindakan tadi, maka kita bisa melakukan pengamatan apakah itu berhasil meningkatkan minat siswa atau motivasi siswa, dan apakah setelah melakukan evaluasi itu bisa meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, setelah itu kita lakukan refleksi. Nah, kita bisa analisa dari hasil observasi dan evaluasi tadi, apakah betul-betul berubah. Ya, jadi yang dari tadinya tidak ada motivasi, tidak ada minat belajar, apakah itu bisa berubah dengan hasil belajar yang lebih meningkat? Itu bisa dilihat dari hasil evaluasinya. Nah, kemudian di sini juga kita bisa lihat tindakan yang kita lakukan itu yang mana yang sudah berjalan dengan baik, yang mana yang belum berjalan dengan baik. Dan itu bisa direncanakan untuk tahap siklus berikutnya. Nah, jadi kalau di tahap pertama itu belum berhasil, maka itu bisa direncanakan untuk ke siklus yang kedua. Dan itu bisa saja berlanjut, kalau misalnya tahap keduanya belum berhasil, itu bisa berlanjut lagi ke siklus yang ketiga. Nah, kemudian berikutnya adalah hasil penelitian. Kita bisa memaparkan di sini seberapa berhasil, berapa persentasenya yang kita dapatkan, apakah sesuai dengan ekspektasi atau tidak, sesuai dengan harapan kita atau tidak.
Nah, itu bisa dipaparkan di hasil penelitian dan kemudian akan kita simpulkan. Ya, saya kira itulah pemaparan saya tentang penelitian tindakan kelas. Terima kasih.